Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal dan kami sapa di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur sekali kepada Tuhan untuk pagi hari ini. Tuhan boleh berikan kami kesempatan untuk bersekutu, walaupun ada yang dari rumah, ada yang dari sekolah, tapi biarlah waktu ini kami boleh pakai bersama-sama untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berikanlah kami hati yang tenang, berikanlah kami fokus untuk boleh belajar firman Tuhan, dan biarlah kami boleh mengerti kehendak hati daripada Tuhan, apa yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang dan berdoa. Amin. Sebagaimana gambar yang ditampilkan di awal video tadi, itu sesuai dengan topik kita minggu ini, yaitu Saulus rebah pertama. Kita akan mereview dulu materi hari pertama dan hari kedua minggu ini. Materi pertama yaitu bacaan dari Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 sampai 40 tentang seorang sida-sida dari tanah Ethiopia. Ketika itu dia sementara pergi beribadah ke Yerusalem dan sementara dalam perjalanan pulang ke Ethiopia, ke bangsanya. Lalu dia mendengar kisah tentang berita yang sudah tersebar luas mengenai penganiayaan yang dialami oleh orang-orang Kristen itu. Kalau bukan karena berita penganiayaan orang-orang Kristen, bisa saja dia tidak punya rasa, si sida-sida ini bisa saja tidak punya rasa penasaran terkait ada apa di balik penganiayaan tersebut. Karena penganiayaan begitu hebat sehingga, dan itu juga tersebar luas, berita itu sudah tersebar luas, maka dia mencari tahu. Salah satunya adalah dengan membaca kisah dari Yesaya. Tetapi saat dia membaca, dia masih bingung dengan apa yang tertulis dari kitab tersebut, yaitu kisah tentang seekor domba yang dibawa ke pembantaian. Lalu dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Dia bingung tentang siapakah kisah ini dituliskan, tentang Yesaya yang menuliskannya itu atau tentang orang lain. Di saat itu pula Tuhan mengirim Filipus untuk datang menemui sida-sida ini. Ketika dia bertanya kepada Filipus apa maksud dari nas ini, saat itulah momen itu dipakai oleh Filipus untuk menjelaskan tentang Yesus Kristus. Lalu di saat itu juga kemudian sida-sida ini dibaptis. Berlanjut ke hari kedua mengenai Saulus bertobat. Pada saat itu Saulus berkobar-kobar untuk menganiaya
siapa saja orang yang mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Karena bagi Saulus itu adalah ancaman bagi orang Yahudi. Sehingga dia mengejar orang-orang yang belum dia dapat. Tapi di tengah perjalanannya, Tuhan menampakkan diri kepada dia. Tuhan menangkap dia saat itu. Dengan cara apa? Dengan cara ketika dia sementara mengejar orang-orang yang dia mau aniaya, tiba-tiba sebuah cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Dan suara Tuhan Yesus menggelegar bertanya kepada Paulus. Disitulah terjadi momen yang sangat penting. Titik balik kehidupan Saulus terjadi saat itu juga. Hari ini kita akan melanjutkan bahan hari ketiga dan hari keempat, yaitu terambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat 10 sampai 31. Silakan anak-anak siapkan Alkitab di rumah masing-masing untuk sekaligus menyesuaikannya dengan bahan bacaan yang Ibu putarkan dari video berikut. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, Jawabnya, Ini aku, Tuhan. Firman Tuhan, mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan, ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu. Betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. tetapi firman Tuhan kepadanya, Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku, untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain
serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. dan seketika itu juga, seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun, lalu dibaptis. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, Bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik, karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Beberapa hari kemudian, orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam, orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Sungguh pun demikian, pada suatu malam, murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid. Tetapi semuanya takut kepadanya, karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia, dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisarea dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Selama beberapa waktu, jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Terpujilah Engkau, Allah Bapa kami yang di surga. Kami bersyukur Tuhan boleh memberikan kami kesempatan untuk bersekutu bersama-sama. Sekalipun dari tempat yang berbeda, ada di antara kami yang berada di sekolah, ada juga yang masih belajar dari rumah, tapi biarlah hati kami ditautkan hanya terarah kepada Tuhan saja dalam sesi chapel kami hari ini. Tolonglah kami untuk fokus, tolonglah kami untuk mengarahkan hati kami kepada apa yang mau Tuhan ajar kepada kami hari ini, pagi ini, dalam sesi chapel siswa kami. Biarlah Tuhan
yang menjadi sasaran kami. Biarlah Tuhan saja yang kami pandang, biarlah Tuhan saja yang ingin kami nikmati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Siapakah Saulus ini? Saulus adalah seorang muda yang masuk dalam kaum Farisi. Kaum ini dikenal juga sebagai ahli Taurat. Mereka mempelajari Taurat dengan begitu teliti, begitu disiplin, begitu ketat. Sehingga bahkan mereka juga dipercayakan untuk menyusun aturan-aturan berdasarkan prinsip hukum Taurat, berdasarkan tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang bangsa Israel. Saulus lahir di Tarsus, sekarang masuk dalam wilayah Turki. Saulus juga adalah seorang Ibrani asli dari suku Benyamin, berkewarganegaraan Romawi, di mana itu adalah sebuah privilege atau hak istimewa kala itu yang tidak bisa atau tidak semua orang mendapatkannya. Bahkan ada orang yang untuk diterima sebagai warga negara Romawi, dia harus bekerja selama puluhan tahun atau bahkan ada yang menyogok dengan jumlah uang yang tidak sedikit. Menyogok artinya menyuap dengan jumlah uang yang tidak sedikit. Selain berbahasa Ibrani, Saulus juga bisa berbahasa Yunani yang kala itu sebagai bahasa internasional kala itu ya. Jadi seseorang yang jenius bisa berwawasan luas ketika dia berbahasa Yunani. Nah, Saulus juga seorang muda yang sangat jenius, sangat pintar luar biasa dan sangat giat belajar, giat bekerja untuk apa yang ia yakini. Tidak semua orang bisa belajar di bawah seorang guru besar Yahudi yang sangat terkenal, yang sangat tersohor, yang sangat terhormat, yang dihormati sekali di kala itu. Namanya Rabi Gamaliel. Dan Saulus adalah salah satu murid dari Rabi tersebut. Saulus lahir sesaman dengan Yesus, tapi dia tidak pernah bertemu satu sama lain semasa Yesus hidup. Karena Saulus adalah seorang yang jenius, pintar luar biasa, dan begitu giat menjalankan apa yang ia yakini, dia seorang yang penting, sangat penting dalam golongan itu. Bahkan ketika Stefanus, martir pertama, dilempari batu sampai mati karena dia memberitakan Injil, menceritakan tentang Yesus Kristus, para saksi mata bahkan menanggalkan jubah mereka di kaki dia. Itu artinya bahwa Saulus hadir dan dia adalah orang penting dari para penganiaya itu, penganiaya orang-orang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus. Saulus percaya bahwa Yesus itu manusia biasa, maka itu dia berhak dieksekusi karena mengaku sebagai Allah. Karena pengikut Yesus terus menyebarkan gagasan bahwa Yesus itu adalah Allah, karena sangat taat dan sangat mengikuti apa yang diajarkan di Taurat atau apa yang ia yakini dari hukum Taurat. Saulus mengira bahwa orang-orang Kristen itu adalah pendosa yang paling buruk. Maka itu mereka pantas dianiaya karena menghujat Allah. Tidak ada Allah. Ya, tidak boleh ada manusia yang mengklaim dirinya Allah. Menurut Paulus kala itu. Sehingga dari bacaan kita, dia begitu getolnya, begitu menggebu-gebu, berkobar-kobar untuk menganiaya orang-orang yang mengaku Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Mesias yang dijanjikan itu, untuk ditangkap, lalu dibawa ke Yerusalem untuk dipenjara, dianiaya, dieksekusi di sana. Sehingga dia mengejar orang-orang yang tersisa, siapapun pengikut Yesus Kristus, para pengikut Kristus atau siapapun yang percaya Yesus adalah Tuhan. Di mana mereka, dia mencari mereka.
bawalah mereka kepadaku. Tapi satu peristiwa ini menjadi titik balik kehidupan Saulus. Saulus yang begitu bengis seperti monster yang sangat-sangat jahat, tidak berkeprimanusiaan, ditangkap di sana. Dia menganiaya orang Kristen, orang-orang tidak bersalah. Harusnya dia bisa saja dihukum oleh Tuhan. Dia harusnya bisa saja dianiaya sebagaimana atau sebagai balasan dia menganiaya orang-orang Kristen yang tidak bersalah. Seharusnya dia juga mendapat perlakuan yang sama bengisnya atau langsung dieksekusi mati oleh Tuhan saat itu juga. Tetapi tidak. Tuhan Yesus memilih Saulus yang begitu bengis, yang serupa monster ini, ya, serupa monster, memang bengis sekali, untuk menjadi saksi bagi Yesus Kristus sendiri. Saulus yang begitu bersemangat, giat, totalitas, kerja tidak setengah-setengah dalam menganiaya orang Kristen, demikian Tuhan memilih dia. Modalnya sudah ada, talentanya, semangatnya yang totalitas tidak setengah-setengah. Demikianlah dia dipilih untuk juga mengerjakan maksud dan rencana Allah dengan tidak setengah-setengah, dengan totalitas. Begitu besar anugerah yang Tuhan berikan kepada dia. Ananias, bukan Ananias dalam kisah Ananias dan Safira ya, tapi ini Ananias yang lain. Dia adalah seorang murid Tuhan yang ada di Damsyik. Kala itu dia bahkan adalah salah satu yang diburu oleh Saulus. Di dalam satu penglihatannya Tuhan berkata kepada dia untuk datang menemui Saulus. Ketika mendengar nama Saulus, bahkan Ananias pun gentar dan ragu. Benarkah orang ini? Bukannya dia datang untuk membinasakan kami, orang-orang yang percaya kepadamu? Tapi di situ Tuhan berkata, pergilah, temui saja. Dia ini adalah orang yang aku pilih untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain. Dia akan menjadi alat untuk kupakai memberitakan tentang aku kepada bangsa-bangsa, kepada raja-raja. Demikianlah Ananias menuruti apa yang diperintahkan Tuhan. Datang menemui Saulus, menyembuhkan Saulus sehingga Saulus pun bisa melihat, dan disitulah Saulus dibaptis. Setelah peristiwa dramatis itu, Saulus pun tinggal di Damsyik untuk beberapa hari dan mulai memberitakan tentang Injil, mulai memberitakan bahwa benar Yesus adalah anak Allah, benar Yesus adalah Mesias yang dijanjikan dalam perjanjian lama. Aku telah berdosa menganiaya orang-orang yang tak bersalah. Demikianlah ia mulai memberitakan Injil di rumah-rumah ibadah. Orang-orang kemudian menjadi bingung. Di antara kaum percaya yang percaya kepada Yesus, bahwa Yesus adalah Tuhan, mereka ragu. Ini benarkah Saulus? Bukankah dia datang untuk menganiaya kita? Jangan-jangan dia datang untuk menjebak kita, untuk mencari tahu di mana kita ada, lalu dia akan menjebak kita, lalu menangkap kita, membawa kita ke Yerusalem untuk diadili di sana. Sementara di pihak lain, orang Yahudi yang sebelumnya Saulus masuk dalam golongan mereka ini bingung juga sama. Bagaimana mungkin si orang Saulus yang begitu getol mengejar orang-orang Kristen bisa berbalik sedemikian cepat? Ada apa dengan dia? Kemudian mereka berunding lalu mencari tahu. Setelah mereka mencari tahu, ternyata benar bahwa Saulus ini benar-benar beralih, benar-benar meninggalkan pemahaman lamanya, benar-benar
bukan sebuah kepura-puraan, sehingga mereka merasa terancam. Orang yang sangat bersemangat di dalam kaum mereka justru meninggalkan mereka. Ada apa ini? Ada apa ini? Kita harus berusaha mencegah dia, berusaha membinasakan dia kalau bisa, karena dia merupakan ancaman buat kita, kaum Yahudi yang begitu memegang Taurat. Mereka pun mengawal pintu kota, gerbang-gerbang kota, supaya mereka menunggu kapan Saulus keluar. Tapi sambil mereka mengawal di pintu gerbang, mereka juga ada di antara mereka yang pergi mencari Saulus di dalam kota. Saulus mengetahui hal tersebut, demikian juga murid-muridnya. Sehingga pada suatu malam, lewat tembok kota, mereka menurunkan Saulus supaya dilarikan, diungsikan. Karena kalau di Damsyik, Saulus terancam hidupnya. Sebenarnya pada saat yang sama, para murid yang menurunkan Saulus, mereka juga terancam hidupnya. Kalau sampai ketemu, mereka bisa binasa. Tetapi Tuhan menolong mereka, dan Saulus selamat bisa keluar dari Damsyik. Saulus pun pergi ke Yerusalem dan bergabung dengan murid-murid Yesus. Walaupun di sana murid-murid Yesus pun masih ragu dan takut pada Saulus, karena dia sebelumnya terkenal dengan kebengisannya. Tapi tampil Barnabas menerima dia dan menceritakan kepada sesama murid-murid Yesus, sesama rekannya, bahwa benar Saulus sudah bertobat. Lalu dia mulai mengajar, bersoal jawab juga dengan orang-orang Yahudi, walaupun dia masih terancam hidupnya oleh orang-orang Yahudi. Tapi kemudian Tuhan menolong dia memberitakan Injil kepada orang-orang. Dan jemaat tumbuh dengan baik di sana, tumbuh dengan damai. Mereka bertumbuh dalam takut akan Tuhan karena Roh Kudus menolong mereka. Saulus kemudian dia mulai menggunakan nama Romawinya, Paulus. Penggunaan nama itu supaya bisa menjangkau bangsa-bangsa lain selain Yahudi, supaya bisa menceritakan tentang Yesus Kristus lebih luas lagi. Nah, sebagai pertanyaan untuk bahan refleksi, yang pertama, pernahkah kita dalam hidup kita, kamu yang usia belasan tahun, pernah menganggap sesuatu itu sangat berharga, mungkin identitas kita atau harga diri kita, atau sesuatu yang membuat kita merasa diri paling benar, paling baik dari orang lain. Ketika seseorang melakukan hal yang tidak sesuai dengan kemauan kita atau apa yang kita yakini, kita merasa kita dilecehkan, kita merasa kita diremehkan, sehingga lantas membuat kita berapi-api ingin menghabisi dia. Seperti halnya Saulus, begitu getol mengusahakan memegang prinsip-prinsip Taurat, lalu ketika datang Yesus dengan ajarannya, dia merasa Taurat itu seolah tidak lagi dipakai, tidak berarti lagi, sehingga dia marah, lalu berniat menghabisi semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Nah, ini menjadi halangan terbesar kita untuk menerima kebenaran, karena ego kita menguasai diri kita. Kita bukan menghamba kepada Allah, tapi justru menghamba kepada ego kita. Yang kedua, apa bakat dan talenta kamu? Sudahkah kamu menggunakannya untuk menjalankan mandat Tuhan? Manusia sebagai mandataris Allah, melayani Dia di muka bumi ini dan memuliakan Dia dalam apapun yang kamu lakukan, ataukah justru sebaliknya, melawan balik Tuhan yang memberikan bakat dan talenta itu kepada kamu? Sama seperti Saulus sebelumnya, dia seorang yang terbilang jenius, memiliki privilege, hak istimewa yang tidak semua orang dapat,
seorang Ibrani asli, warga negara Romawi, bisa berbahasa Yunani, murid seorang profesor terkenal, terhormat, memiliki pengetahuan yang luar biasa, disiplin, giat, semangat. Tapi apa yang ia lakukan? Justru totalitasnya dia pakai untuk membantai orang-orang yang tidak berdosa, yang percaya kepada Tuhan. Itulah manusia berdosa, menggunakan semua bakat dan talenta yang diberikan oleh Tuhan sendiri untuk melawan balik Dia yang memberikannya kepada kita. Disitulah sebenarnya kesia-siaan itu. Dan ketika kita melakukannya pada saat yang sama, kita tidak sadar bahwa kita sementara berjalan dalam kematian. Kita sementara mati melakukannya tanpa sadar, tanpa tahu bahwa itu semuanya datang daripada Tuhan. Kita sebenarnya adalah orang-orang mati. Kalau orang yang sudah mati, apakah dia bisa berespon? Apakah dia bisa bergerak? Apakah dia bisa datang kepada Tuhan? Tidak. Orang mati tidak bisa berespons, orang mati tidak bisa datang sendiri kepada Allah. Harus Allah yang datang kepada dia, harus Allah yang datang mencari dia. Demikianlah Saulus tidak datang mencari Allah, tapi Allah lah yang datang menyatakan diri kepada Saulus. Melalui Yesus Kristus menampakkan diri kepada Saulus. Demikianlah Allah menangkap Saulus menjadi alat bagi Allah sendiri untuk menceritakan, untuk mengabarkan tentang Kristus Yesus yang sudah mati bagi dosa-dosa dia, bagi dosa-dosa umat manusia. Sehingga melalui Yesus Kristuslah dia selamat dan bisa berjumpa dengan Allah yang memberikan semua anugerah itu, semua bakat talenta itu. Yang ketiga sekaligus yang terakhir, refleksinya. Bersyukurkah kamu bahwa Allah sudah memilih kita sebelum dunia dijadikan? Allah memilih kita, setiap kita, ibu dan kamu. Memilih kita sejak dalam kandungan ibu kita untuk suatu pekerjaan baik yang telah dipersiapkan Allah untuk kita lakukan. Kalau Allah tidak memilih kamu, hari ini kamu tidak mendengar chapel hari ini, renungan chapel hari ini. Tapi karena Allah memilih kamu, hari ini kita bisa bertemu untuk mendengarkan, untuk membaca kembali kisah tentang Saulus dan pertobatannya. Demikian Saulus yang seorang bengis, seorang serupa monster dengan latar belakang itu ya. Yesus bahkan menjadikan dia sebagai alat untuk menjadi pewarta bagi Yesus Kristus, menceritakan tentang Yesus Kristus itu sendiri kepada bangsa-bangsa lain. Betapa besarnya kasih Tuhan itu, sehingga kita yang tidak layak, bahkan ibu sendiri yang tidak layak ini juga bisa menyatakan bahwa Allah mengasihi kita umat manusia sehingga memberikan anaknya Yesus Kristus datang kepada kita, mati bagi kita, sehingga kita pun dapat berjumpa kepada Allah yang mencipta dan memelihara alam semesta ini, termasuk ibu dan kamu. Demikianlah itu yang harus kita terus doakan dan terus kita kerjakan. Let's proclaiming Christ. Sama seperti tema sekolah kita tahun ini. Mari wartakan Kristus, bahwa dialah Allah yang telah mengosongkan dirinya mati bagi saya dan kamu. Supaya di dalam Yesus Kristus itu kita boleh sampai kepada Allah, Sang Pencipta dan memelihara alam semesta ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati bagi kami.
Kami bersyukur hari ini kami boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kisah Paulus ketika engkau sendiri menangkap Paulus untuk beralih dari kebengisannya, lalu menjadi murid Tuhan, menjadi alat Tuhan, memberitakan tentang Tuhan Yesus Kristus itu kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga hari ini kami dari satu tempat yang mungkin sangat kecil di peta dunia ini, daerah timur Kupang ini, kami juga boleh mendengar kisah tentang Kristus yang sudah mati dan menebus kami. Semua ini punya cerita panjang, sejarah yang begitu panjang. Kami bersyukur untuk kami boleh mendengar kisah ini, dan kami bersyukur bahwa Tuhan boleh memilih kami menjadi anak-anak Tuhan. Tolonglah kami untuk juga boleh menjadi saksi Tuhan bagi orang lain sekitar kami. Berikanlah kami keberanian dan giats dan semangat seperti Saulus yang kemudian menjadi Paulus. Terima kasih Tuhan untuk chapel hari ini. Biarlah Tuhan yang menolong kami, giat dalam pelayanan kami, giat dalam setiap tugas yang kami kerjakan, menikmati Tuhan dan melayani Tuhan, dan biarlah segala kemuliaan kembali hanya kepada Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tsunami